Setiap janji-Mu Tuhan kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, 1000 musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Tak akan ku ragukan setiap janji-Mu Tuhan, kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, 1000 musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Saat badai menerjang, 1000 musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali malam hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya dimanapun Anda berada, yang ada di Jayapura, yang ada di Taiwan, yang ada di Australia, bahkan yang ada di Kanada maupun yang ada di Saudi Arabia. Malam hari ini saya senang bisa mengunjungi Anda semuanya, dan tentunya dalam program Making Life Better, yang bikin hidup lebih baik, saudara. Dan topik malam hari ini adalah mukjizat itu nyata. Jadi bagi saudara-saudara yang sedang mengharapkan mukjizat, menantikan mukjizat, mendoakan mukjizat, sudah lama menunggu mukjizat, malam hari ini kita berdoa, siapa tahu Allah akan melakukan dengan iman saudara mulai percaya. Nanti kita akan membaca kebenaran firman, kita akan membahas firman Allah. Kemudian kita akan bersama-sama berdoa supaya di tengah-tengah krisis pandemik COVID-19 dan seluruh implikasinya yang kita alami, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Amin. Sudah ada beberapa saudara yang bergabung. Izinkan saya menyalami lebih dahulu. Salam buat Ibu Aina yang sudah bergabung, Ibu Sandra yang sudah bergabung juga. Ini luar biasa, banyak yang dari Papua ini. Pak Markus dari Denpasar sudah bergabung juga. Terima kasih. Ibu Deborah Silalahi, shalom untuk saudara Horas, Ibu. Dari Jayapura juga sudah ada bergabung. Bung William, saya senang sekali malam hari ini. Nah, jangan lupa saudara yang sudah mulai bergabung dan saudara diberkati oleh program ini, share
share video ini ke teman-teman Anda, share di Facebook saudara, sehingga yang lain-lain juga akan ikut sama-sama untuk mendengarkan dan melihat kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Hidupmu, hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya, oleh perkataan firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada waktunya, yang daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan hidup kita adalah produk ketaatan kita menjalankan kebenaran firman. Semakin banyak firman, semakin banyak alat tafsir untuk menerjemahkan kenyataan. Semakin banyak firman, semakin banyak hikmat yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya orang yang banyak hikmat tidak akan kesulitan menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Karena hikmat itulah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Amin. Jadi malam hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Maka saya mau mengajak saudara-saudara, siapkan catatan, siapkan Alkitab di depan Anda, undang anggota keluarga Anda. Daripada melakukan hal-hal yang barangkali tidak berguna, mari kita sama-sama duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan kebenaran firman. Nanti kita akan berdoa bersama-sama, bukan hanya berdoa buat keluarga demi keluarga, kita berdoa buat bangsa, buat negara, buat gereja Tuhan, buat para pemimpin yang sedang diperhadapkan dengan cobaan yang berat ini, saudara-saudara. Jadi saya senang sekali ada sahabat yang sudah mulai bergabung. Saya ingatkan, jangan lupa saudara-saudara share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang dari kota Kinabalu sudah bergabung. Ibu Vivian, juga Ibu Lisa sudah bergabung. Sansana juga sudah hadir dari Banjarbaru, Kalsel. Bapak Pendeta Arfan, Salam Pak Pendeta, apa kabar? Ibu Nelly Sembiring juga sudah bergabung dengan kita. Dan masih ada lagi Sondang Namitupulu, ini setia mendengarkan dari Siantar, saudara-saudara. Jadi saya menunggu saudara-saudara, kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau memberikan hadiah kepada saudara yang ada di Papua. Kami Making Life Better sudah hadir di Papua, dan beberapa tahun yang lalu kami mengadakan jumpa pendengar. Dan saudara-saudara, saya begitu terharu, saya begitu kagum pada waktu saya melihat respon, tanggapan orang-orang terutama di daerah Sentani yang mendengarkan program Making Life Better, dan mereka diberkati dan mereka begitu antusias pada waktu melihat Making Life Better. Jadi saya mau menunjukkan video ini kepada saudara-saudara. Saudara bisa melihat betapa antusias sahabat-sahabat kita yang melihat Making Life Better pada waktu itu. Jadi ini luar biasa. Selamat menyaksikan Listeners Meeting, jumpa pendengar di Sentani. Kita akan kembali setelah ini. Baru saja mendarat di desa Hobong, dan kami senang sekali bisa mengunjungi desa ini, ketemu pendengar Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Arti kekuatan dan hikmat yang luar biasa. Ini Pak John. Iya. Luar biasa. Akhirnya ketemu. Pak Evan, terima kasih.
pendengar setia juga nih. Pendengar setia luar biasa. Bapak diberkati dengan Making Life Better atau Kata Bijak. Biasanya dengar radio apa? Live FM atau Live FM? Pendengar Live FM juga Iya, ini. suka dengar. Suka dengar. Setiap malam. Tiap malam mendengar, luar biasa. Terakhir semua. Puji Tuhan, mereka diberkati dan saya senang sekali bisa ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Ibu pendengar setia juga. Ya, betul. luar biasa. Kita sudah mandi bikin basah jadi Bapak. Iya, enggak apa-apa. Bapak siaran itu bagus kan. Ya, diberkati ya. Ya, terima Kasih tahu kasih. kepada teman-teman berkat apa yang diterima lewat Making Life Better atau Kata Bijak Oh, nih. itu bagus sekali kalau kami dengar itu perubahan selalu ada dalam kami punya kehidupan. Tiap hari dengar ya. Saya setiap hari Bapak. Dan bisa Pagi dengan malam. pagi dan malam ya. Iya. Bisa kenal enggak suara saya di sini dengan suara di radio? Sama enggak? Sama sekali. Sama. Oh. Biasa puji Tuhan. Haleluya. Kami senang. Dengar suara tapi ini orangnya sekarang datang. Luar biasa. Ganteng. Ini istri saya kenalin istri saya cantik sekali. Bahasa ini bilang Bapak. Luar biasa. Puji Tuhan. Senang dengar Bapak punya suara di radio. Oh, Tuhan berkati. Sekarang saya lihat Bapak punya muka. Aduh. Ya. Istri saya ada di sini. Istrinya, ya. Mulut dadap senang. Tidak apa-apa Mama. Ya selalu tiap pagi malam saya dengar di radio. Hebat Bapak. Terima kasih. Tapi berkat banyak. Amin. Amin. Bapak dan adik-adik semua satu rumah. Setiap pagi, siang, dan malam kami rindu mendengar khotbahnya Bapak Paulus. Dalam hati kami berkata demikian, Tuhan, seandainya ada berkat bagi kami akan beli tiket mau pergi ke Bapak Paulus punya tempat tinggal. Haleluya. Dan sekarang bisa ketemu. Tapi ternyata Tuhan utus Bapak Paulus ada bersama kita. Amin. Kami puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Jonathan ini salah satu pendengar. Jonathan Monim. Ya, luar biasa diberkati ya. Diberkati, sangat diberkati. Pemain voli top. Ini salah satu pendengar setia Dari kita kampungnya. dari kampung apa namanya? Yahim, dari kampung Yahim. Berkat apa yang diterima lewat mendengar radio Suara Kasih Papua? Ya, ada revolusi mental, ada perubahan yang terjadi. Puji Tuhan ya. Aku Papua. Nah, itulah saudara-saudara acara jumpa pendengar dengan sahabat-sahabat Making Life Better yang ada di Sentani beberapa tahun yang lalu. Dan saya masih ingat betapa mereka menghargai siaran radio itu karena mereka telah mengalami pertumbuhan iman. Mereka mengalami perubahan demi perubahan, pertobatan demi pertobatan, dan sungguh bahagia melihat respon dari mereka semua. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya rindu suatu saat akan kembali lagi ke Sentani, ke Papua, ke Wamena, ke Sorong. Kita akan bikin jumpa pendengar, bikin hidup lebih baik. Dan saudara-saudara, malam hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah kisah tentang mujizat bisa terjadi di rumah. Di dalam perjanjian baru, hampir semua mujizat terjadi di rumah, bukan di gereja, bukan di tempat seminar, bukan di gedung-gedung, bukan di lapangan, tapi justru mujizat itu terjadi di rumah, dan mujizat itu nyata. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya berdoa malam hari ini, kiranya mujizat Tuhan juga akan terjadi di rumah Anda. Siapa yang sedang membutuhkan mujizat, angkat tangan. Ya. Saya yakin saudara sedang membutuhkan mujizat, saya juga sedang membutuhkan mujizat, saudara-saudara. Dan kita berdoa, malam hari ini Allah akan melakukan keajaiban demi keajaiban bagi kita sekalian. Amin. Topik
malam hari ini adalah mujizat itu nyata, dan kita akan membaca sebuah kisah mujizat yang terjadi di sebuah tempat, yaitu di Kapernaum, di rumah seorang pegawai istana. Nah, sebelum itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin mengajak semuanya melipat tangan, kita berdoa sejenak untuk kebenaran firman dan memohon Roh-Nya, Roh Kudus akan menerangi pikiran hati kita. Bapa di surga, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami rindu malam hari ini firman itu menjadi rema, kebenaran yang akan mengubah kehidupan kami, kebenaran yang akan memberi pewahyuan kepada kami, sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini kami akan dimampukan menghadapi semua tantangan, karena kami punya kekuatan iman yang lahir dari kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, mari kita akan membaca satu kisah yang menarik sekali, yaitu kisah tentang seorang pegawai istana yang anaknya sekarat. Orang ini tinggal di Kapernaum. Kemudian pada waktu mendengar bahwa Yesus kembali ke Galilea, di daerah Kana di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama, orang ini langsung pergi sendiri menemui Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana Allah melakukan keajaiban di dalam kehidupan keluarga Bapak ini. Mari kita akan melihat, saudara-saudara, sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Saudara akan menemukan kisah seperti ini. Kemudian Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di kota itu ada seorang pegawai pemerintah. Anaknya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Galilea dari Yudea, ia pergi kepada Yesus dan minta Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Ini menarik, saudara. Di dalam kisah ini dicatat oleh Yohanes, Yesus kembali ke Kana, di mana Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Ada mujizat yang terjadi di situ, di rumah mempelai yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Dan hari itu Yesus kembali ke situ, didatangi oleh seorang yang adalah pegawai pemerintah. Nah, kalau saudara membaca di dalam bahasa asli, di sini dikatakan pegawai pemerintah. Di dalam bahasa asli adalah basilikos. Basilikos itu artinya belong to the king. Maka kemungkinan besar bapak ini adalah orang yang punya pangkat tinggi di istana atau di dalam keturunan raja, saudara-saudara. Tetapi dia punya persoalan, dan statusnya sebagai belong to the king atau keturunan raja atau pegawai atau kedudukan atau jabatan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Anaknya laki-laki sekarat hampir mati. Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Yang pertama, krisis bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Tidak pandang status harta kekayaan, kedudukan, tahta pangkat, atau status pendidikan seseorang. Setiap orang menghadapi krisis, setiap orang menghadapi masalah, setiap orang menghadapi pergumulan, setiap orang punya problema. Saya punya, saudara punya, tidak peduli saudara tinggal di mana, kita semua punya masalah. Nah, kalau saya mau jujur dengan saudara-saudara, sekarang pun saya punya pergumulan, dan saya yakin saudara pun punya pergumulan. Betul atau tidak, saudara? Tapi kita ada kabar baik, saudara. Kabar baiknya adalah nanti orang ini berjumpa dengan King of King. Dan the King of King yang namanya Yesus melakukan keajaiban yang luar biasa, yang betul-betul di luar dugaan dan di luar perkiraan akal manusia. Tapi sebelum kita sampai di sana, mari kita melihat kalimat ini. Kalimat yang tadi, anaknya hampir mati. Wah, saudara-saudara, pada waktu saya melihat atau membaca kisah ini, saya diberkati. Ini adalah figur seorang ayah yang baik. Ayah yang mencintai anak-anaknya. Dia berani bertaruh apa saja
Ketika anaknya sekarat mau mati, dia mencari solusi dan dia mendengar bahwa Yesus yang pernah melakukan keajaiban di Kana, dia kembali dari Yudea ke Kana dan dia berjalan atau dia mungkin naik kuda. Jarak antara Kapernaum ke Kana itu 32 kilo. Waktu itu belum ada jalan aspal. Lewat padang pasir, terik matahari, demi anak ia berani bertaruh segalanya supaya anaknya bisa mendapatkan keajaiban, saudara. Dan dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nanti saudara akan mendengar apa kata Tuhan kepada pegawai istana atau basilikos ini, saudara. Tetapi saya mau mengatakan ini, yang namanya krisis tidak peduli engkau orang istana atau orang pinggir jalan, orang kaya apa orang miskin, orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, orang punya pangkat atau rakyat jelata, kita semua punya masalah. Dan ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pangkat, tidak bisa diselesaikan oleh harta, tidak bisa diselesaikan oleh popularitas, tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan. Terutama kasus anaknya yang sekarat hampir mati. Saya tidak tahu situasi saudara. Mungkin ada yang hampir mati, bisnisnya hampir mati karena COVID-19 atau mati total. Pernikahanmu hampir mati, usahamu hampir mati, pelayananmu, kerohanianmu semua hampir mati. Semua yang hampir mati bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengar baik-baik. Semua yang hampir mati bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Dia adalah kebenaran dan hidup. Bahkan yang sudah mati bisa dihidupkan. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup, saudara-saudara. Haleluya. Nah, mari kita akan melanjutkan pembahasan kita. Apa yang terjadi? Saya bersyukur kepada Tuhan. Basilikos atau pegawai istana atau orang yang belong to the king. Mungkin orang yang masuk dalam golongan darah biru. Dia tidak gengsi, dia datang kepada Yesus. Wow, luar biasa. Orang ini tahu bahwa pangkatnya, kedudukannya, jabatannya, hartanya tidak bisa menyelesaikan. Dan dia tahu ada orang Nazaret, anak tukang kayu yang pernah melakukan keajaiban di Kana, yang bisa mengubah air menjadi anggur. Dia percaya, maka dia datang kepada Yesus. Saya mengatakan kepada saudara, apa yang saudara hadapi saat ini, pergumulan yang sedang Anda lalui, masalah yang Anda hadapi, mungkin saja kepandaian manusia tidak bisa menyelesaikan. Harta kekayaan Anda tidak bisa menyelesaikan. Bahkan pangkat dan kedudukan tidak bisa menyelesaikan. Dan hanya Yesus yang bisa menyelesaikannya. Maka malam hari ini, dengan kerendahan hati, mari kita datang kepada Yesus. Karena dia yang pernah mengatakan, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sudah terbukti, saudara, ada seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Ada yang bilang dia menderita kanker rahim. Dan dalam segala upayanya, sampai dia bertaruh nyawa, dia berusaha untuk menjamah ujung jubah Yesus. Karena dia punya keyakinan, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, dia datang kepada Yesus setelah semua hartanya habis untuk berobat. Penyakitnya tambah parah, tetapi dengan datang kepada Tuhan, dia mendapatkan jamahan instan. Langsung begitu dia menyentuh jubah Yesus, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Pada waktu Anda datang kepada Tuhan, digerakkan oleh iman, ada kuasa yang Tuhan lakukan. God is not moved by your work, or by your song, or by your worship. God is moved by your faith. Tuhan tidak tergerak melakukan sesuatu oleh karena engkau hebat, engkau orang yang rajin baca kitab suci, orang yang rajin melayani. Bukan itu. Tuhan kuasanya keluar karena digerakkan oleh iman. Maka saya percaya apa yang pernah dikatakan oleh seorang penulis yang mengatakan, iman adalah currency dalam kerajaan Allah.
Iman adalah mata uang dalam kerajaan Allah. Money is the currency in the kingdom of God. Segala sesuatu yang menyangkut transaksi kuasa Allah hanya bisa terjadi melalui iman. Dan mari kita lihat apa yang dimiliki oleh Basilikos atau pegawai istana itu. Dia percaya perkataan Tuhan Yesus. Dia yakin dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Padahal Yesus berkata seperti ini. Saudara bisa mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada pegawai pemerintah itu, kalau kalian tidak melihat keajaiban-keajaiban, kalian tidak percaya. Tuhan, jawab pegawai pemerintah itu, cepatlah datang sebelum anak saya mati. Kata Yesus kepadanya, pergi, anakmu sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Luar biasa, saudara-saudara. Pegawai istana ini atau Basilikos ini, dia sebetulnya agak disindir oleh Tuhan Yesus. Kamu datang ke sini karena kamu sudah melihat mujizat ya. Kamu percaya karena mujizat. Yesus sebetulnya sudah menyindir orang-orang sebelumnya yang mengikut dia karena mujizat. Tapi iman yang sesungguhnya, dia percaya walaupun tidak melihat mujizat. Dan orang ini membuktikan bahwa dia percaya. Dia percaya kepada Yesus. Dia bilang, Yesus, engkau datang sekarang ke rumahku supaya anakku segera sembuh karena dia sudah hampir mati. Tapi Yesus mengatakan, kamu pulang sekarang. Anakmu sudah sembuh. Dan orang itu percaya. Dan orang itu pulang ke Kapernaum. Dan saudara-saudara, menurut kisahnya, sebelum orang itu sampai di tengah jalan, pembantu-pembantunya menemui dia dan memberitahukan bahwa kemarin anaknya tepat sembuh di mana Yesus memperkatakan anakmu sembuh. Oh, saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi bapak ini, pegawai istana ini, Basilikos ini, dia percaya 100% apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan keyakinannya menggerakkan kuasa Allah sehingga anaknya disembuhkan. Haleluya. Apa yang membuat Allah tergerak? Iman, saudara. Apa yang membuat Allah melepaskan kuasanya? Keyakinan, saudara. Maka kalau saudara percaya kepada Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya dulu waktu bertobat ada sebuah lagu yang mengatakan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Maka dengar ayat yang berikutnya. Lalu ayah anak itu teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu sembuh. Maka ia percaya kepada Yesus. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus di Galilea setelah ia datang dari Yudea. Saudara-saudara, saya diberkati waktu membaca ini. Pelajaran yang sedang Injil Yohanes mau sampaikan kepada kita ialah bahwa yang namanya mujizat itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja yang percaya. Dan bagi Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan atas jarak. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Galilea atau Kana menuju Kapernaum itu 32 kilometer. Yesus cukup berdiri di tempat di mana dia berdiri di daerah Kana dan dia mengatakan anakmu sembuh. Dan jam itu juga anak pegawai istana ini langsung sembuh. Apa artinya bagi kita? Allah bisa melakukan mujizat, Allah bisa menolong saudara, tidak peduli Anda tinggal di mana. Bahkan malam hari ini
Kita tidak tahu jarak saudara, ada yang di Malaysia, ada yang di Jayapura, ada yang di Kalimantan Utara, ada juga yang di Samosir sana. Kalau saudara percaya, waktu kita berdoa, Allah bisa melakukan keajaiban di mana saja saudara berada, because our Lord Jesus is God who control distance, atau Tuhan berada di atas jarak. Tuhan yang tidak dibatasi oleh jarak. Tuhan yang mengontrol jarak. Bagi Dia kuasanya bisa dilepaskan di mana saja, untuk siapa saja, kapan saja. Yang penting Anda percaya. Haleluya, amin. Saya masih ingat berada di Timika beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara. Selesai khotbah di radio, seperti biasanya saya menantang siapapun yang ingin didoakan, siapapun yang ingin mengalami mujizat, siapapun yang sedang menantikan keajaiban dari Tuhan, siapapun yang membutuhkan urapan dan kuasa Tuhan, berdoa. Saya berdoa dari radio, dan saya berdoa buat saudara-saudara yang sakit. Dan setelah itu saya mengatakan, siapapun yang setelah berdoa lewat radio dijamah oleh Tuhan, silahkan menelpon radio dan bersaksi. Oh saudara-saudara, ada 2 telepon. Satu Ibu Evi yang sedang nyetir mobil dengan suaminya. Dia bersaksi bilang, waktu Bapak tadi berdoa, tiba-tiba ada strom yang mengalir di leher saya yang sudah 2 tahun saya tidak bisa menengok. Malam itu ada kuasa, kemudian tiba-tiba saya bisa menengok, saudara-saudara, dan itu betul. Saya ingin memastikan itu. Besoknya saya datang kepada Ibu Evi, saya kunjungi di rumahnya, dan dia bersaksi benar. Dia sudah pergi ke Jakarta, sudah ada penelitian dari dokter, memang ada masalah dengan saraf lehernya. Yang satu adalah seorang bapak yang kaki kanannya yang lama tidak bisa untuk jalan, tiba-tiba malam itu Tuhan melakukan keajaiban. Jadi Tuhan Yesus kuasanya lintas jarak. Tidak peduli saudara ada di mana, tidak peduli saudara tinggal di mana, Allah bisa melakukannya, karena mujizat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Amin, saudaraku. Malam hari ini saya merindukan itu. Saudara-saudara yang sedang bergumul, mungkin ada krisis dalam hidup saudara, ada masalah di dalam pernikahan, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, sekolah, dan masa depan anak-anak saudara, yang secara manusia saudara mulai takut, was-was melihat masa depan, bagaimana kelanjutan rumah tangga, pernikahan, usaha saya dengan COVID-19 ini, bagaimana nanti saya bisa menghidupi anak-anak, bagaimana ada banyak bagaimana. Letakkan semua bagaimana, atau bungkus semua bagaimana, taruh di kaki Yesus dan katakan, aku percaya, dan hidup di atas keyakinan itu. Dan saudara akan melihat bagaimana Allah melakukan keajaiban dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau saudara adalah orang yang mengatakan, Pak Paulus, saya sedang mendambakan mujizat, saya sedang merindukan keajaiban, sudah lama saya menanti. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, masih ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang harus saudara waspadai adalah, kalau di benak saudara sudah ada kata, ya nasib, ya nasib. Pak, sudah nasib saya. Udah enggak usah berdoa lah, Pak. Enggak usah baca firman Tuhan, enggak usah datang ke gereja, enggak usah minta hamba Tuhan berdoa. Ini sudah nasib saya. Memang saya ditakdirkan untuk begini. Waspadai kata ya nasib, ya nasib. Karena pada waktu Anda sampai titik ya nasib, saudara sedang bermasalah dengan iman saudara. Malam ini datang kepada Tuhan, izinkan Dia menjamah hidup saudara, izinkan Dia melawat saudara, izinkan Dia memberi urapan secara khusus, dan firman-Nya akan memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, menjamah saudara. Amin, saudaraku. Kalau saudara adalah orangnya yang malam hari ini dengan jujur saudara tulus di hadapan Tuhan mengatakan, saya perlu mujizat itu, saya perlu keajaiban itu Tuhan, saya perlu pertolongan-Mu malam hari ini, saya perlu mujizat-Mu, taruh tangan di dada. Dan kalau saudara sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya dan kita semua akan berdoa bersama-sama, memohon urapan dari Tuhan, memohon kuasa dari Tuhan. Bukan saya yang menyembuhkan, imanmu kepada Yesus yang menyembuhkan saudara-saudara. Kalau saudara mengatakan, iya Pak, saya mau, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami datang kepadamu, mohon urapan-Mu. Kami rindu agar Engkau melawat hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang sedang menonton video ini.
Kami rindu supaya Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memulihkan mereka. Dan malam hari ini waktu kami berdoa, mujizat itu terjadi karena Engkau sanggup melakukan melawat umat-Mu di mana saja mereka berada, tidak dibatasi oleh jarak. Biarlah malam hari ini urapan itu Engkau lepaskan, kesembuhan Engkau lepaskan, mujizat-Mu Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya rindu malam hari ini mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara bagaimana Allah melawat saudara. Amin, saudaraku. Kalau saudara dijamah oleh Tuhan waktu kami atau waktu kita berdoa, jangan lupa saudara-saudara tulis kesaksian saudara. Dan saya akan bagikan kepada saudara-saudara yang lain bahwa saudara sudah dijamah oleh Tuhan. Amin. Dan kesaksian saudara, kesembuhan yang saudara alami, jamahan Tuhan yang saudara alami malam hari ini bisa menguatkan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya membaca di bagian terakhir daripada kisah Basilikos tadi, atau warga atau pegawai istana tadi. Dia mengalami seperti sesuatu yang luar biasa karena mereka pada akhirnya satu keluarga percaya kepada Tuhan. Saudara bisa baca, lalu ayah anak itu teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu sembuh. Maka ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Apa artinya saudara-saudara? Mujizat meneguhkan iman. Ketika saudara mengalami mujizat, imanmu dikuatkan. Ketika Anda mengalami mujizat, imanmu dibangkitkan. Ketika Anda mengalami mujizat, ada sesuatu yang terjadi, imanmu semakin kuat. Dan kalau besok menghadapi tantangan yang sama, saudara bisa tersenyum dan mengatakan, saya sudah pernah melewatinya. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Saya berdoa agar ada di antara saudara yang malam hari ini barangkali bisa bersaksi bagaimana Tuhan menjamah hidup saudara, bagaimana Tuhan melawat hidup saudara setelah mendengarkan kebenaran firman ini. Kalau ada saudara-saudara, silahkan saudara menulis. Dan sebelumnya saya mau menyapa beberapa saudara. Ini ada sahabat kita, saudara-saudara yang sudah mengirimkan SMS. Program Making Life Better yakin memberkati dan mujizat pasti terjadi di kota Jayapura. Shalom untuk saudara-saudara yang ada di Jayapura. Dan saya yakin sahabat kita dari Ambon ini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Shalom untuk Pak Haryanto Setiawan yang rajin bergabung dari Solo yang sudah hadir. Demikian juga buat Ibu Yanti yang dari Almahera sudah hadir. Ibu Esterlin ya juga bergabung. Dan puji Tuhan saudara-saudara banyak yang bergabung. Bahkan Bung Stemi Manahutu dari Ambon, apa kabar? Bung Manuhutu ini juga mengalami banyak mujizat dalam hidupnya, saya yakin. Saudara-saudara ini dari Manado, Ibu Herli juga bergabung. Bung Jeffrey, terima kasih sudah bergabung. Sahabat saya Pak Tony dari Blora juga bergabung, luar biasa. Ada banyak saudara-saudara yang bergabung. Saya rindu malam hari ini saudara-saudara, seperti biasanya kita nanti akan berdoa untuk bangsa dan negara. Tetapi kalau ada kesaksian, ada sesuatu yang saudara bisa bagikan di sini untuk memberkati saudara-saudara kita, saya senang sekali. Nah, sebelumnya saya mau saudara-saudara mendengarkan sebuah lagu, dan saya yakin lagu ini saudara pernah mendengarkannya. Agen Belas Kasihan. Bagai domba yang tak bergembala, lemah menanggung derita.
telinga mendengar jerit mereka, tangis anak-anak tak berdosa. Merindukan kasih Bapa. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Mewartakan kabar sukacita kepada dunia, menyembuhkan mereka yang terluka dengan kasih Bapa. Biar belas kasihan-Mu gerakkan tanganku, biar belas kasihan-Mu menuntun langkahku. Saat ku membuka diri, menyapa yang tersakiti, ada luka yang tak terobati. Tahan pedih dalam hati. Saat ku membuka tangan, merangkul yang hilang angan, bagai anak-anak yang terhilang, merindukan jalan pulang. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Ya, itulah saudara sebuah lagu tentang menjadi agen belas kasihan. Lagu itu lahir dari sebuah keprihatinan beberapa tahun yang lalu ketika kami pergi di beberapa pulau menemukan anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu yang perlu kepedulian, saudara. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami melalui Yayasan Mercy Indonesia untuk menolong anak-anak, dan puji Tuhan hari ini sudah ada 12 panti asuhan dan children center. Kami juga punya proyek-proyek untuk menolong anak-anak dengan pemberian gizi tambahan supaya mereka bisa hidup sehat dan memiliki masa depan. Saudara-saudara, doakan Yayasan Mercy Indonesia yang sedang hari-hari ini kami sedang menggali atau mengadakan fundraising, menggalang dana untuk menolong hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang, mohon maaf, karena COVID-19 ini
tidak ada ibadah di gereja, mereka harus ibadah di rumah. Terus terang saja ada yang sudah mengatakan persembahan dan perpuluhannya turun 90%. Bahkan tadi siang kami mewawancarai 2 hamba Tuhan, sama sekali tidak ada persembahan. Saudara-saudara, ada yang sudah menghubungi minta bantuan supaya bisa bertahan hidup. Saudara-saudara, waktu saya mendengar itu saya merasa tersentuh bagaimana kita bisa menolong rekan-rekan hamba Tuhan. Bahkan tadi saya sore menemui 3 orang, 2 orang yang baru keluar dari penjara Kerobokan. Ini orang yang saudara-saudara SMS salah satu staf kami, mereka sudah tidak bisa makan. Saudara-saudara, belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati kita menggerakkan kita untuk menolong mereka. Saya rindu sekali. Malam hari ini pun saya mengajak saudara-saudara, mari kalau saudara punya kemampuan untuk melakukan, saudara ada diberi kelebihan oleh Tuhan, jangan menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau saudara melihat ada teman, ada tetangga, ada sahabat, bahkan ada musuh saudara sedang memerlukan pertolongan dan saudara mampu melakukannya, segera melakukannya. Karena apa? Mazmur 41, berbahagialah atau diberkatilah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia dari malapetaka. Tuhan akan menyembuhkan luka-lukanya atau sakitnya. Tuhan bahkan akan membuat musuhnya tidak berdaya. Saudara, itu sudah terjadi dalam hidup saya. Makanya saya mengajak saudara-saudara dalam situasi seperti ini. Pada waktu kita melihat ada teman, ada saudara, ada sahabat, ada kenalan yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena benar-benar tidak bisa makan oleh karena situasi dan keadaan. Dan saudara bisa melakukannya. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Amin, saudara-saudaraku. Saya senang sekali sudah ada sahabat yang dari jauh yang juga bergabung dengan kita, saudara-saudara. Saya tidak menyangka ada sahabat yang bahkan dari Jerman. Dari Jerman sudah bergabung untuk mendengarkan program ini. Ren Giri, salam Pak Pendeta Mujizat masih ada. Salam dari Jerman. Luar biasa, saudara-saudara. Dan ada saudara-saudara yang baru juga bergabung, sangat senang, yaitu Irma dari Sentani. Ya, tadi saya menunjukkan satu video jumpa pendengar di Sentani. Semoga Irma melihat jumpa pendengar yang kita lakukan di Sentani. Dan juga sahabat kita Pak Wahyu yang baru bergabung, salam Pak, selamat berjumpa. Ada seorang ibu yang memberikan komentar, puji Tuhan Pak, kami sangat terberkati dengan lagu ini, amin. Makanya nyanyikan lagu ini, resapi lagu ini, praktekkan kebenaran dari lagu ini. Saya sudah mempraktekannya, maka saya menulis lagu ini, saudara. Saya yakin sekali motivator yang terbaik dalam hidup kita untuk melakukan apa saja adalah belas kasihan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, kemudian dia mengulurkan tangannya, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, membangkitkan yang mati, kasih makan yang lapar. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, hidupkanlah rasa welas asih atau belas kasihan di dalam hati saudara. Pak Dalai Lama pernah mengatakan begini, if you want others to be happy, practice compassion. Kalau saudara ingin orang lain bahagia, praktekkan belas kasihan. Dan yang kedua, if you want to be happy, practice compassion. Kalau saudara ingin bahagia, praktekkan belas kasihan. Tidak harus menjadi orang kaya duluan untuk melakukan kebaikan. Sekarang juga, saudara bisa keluar dari rumah, atau besok saudara keluar dari rumah. Kalau saudara punya kelebihan, bagikan apa yang saudara bisa bagikan. Berkati orang-orang yang sedang kekurangan. Gunakan, tidak mesti harus uang. Tidak mesti harus selalu dalam bentuk barang. Senyuman saudara, kata-kata dorongan saudara, doa saudara, bisa saudara berikan untuk mereka. Amin, saudaraku. Dan malam hari ini saya mau melakukan kebaikan juga buat saudara. Saya tidak bisa memberikan sembako buat saudara, tapi saya bisa mendoakan saudara. Malam hari ini saya mau berdoa, dan kita semua mau bergandeng tangan online. Kita melipat tangan, menyatukan hati, berdoa buat bangsa dan negara.
Dan kalau malam hari ini saudara secara khusus, saudara sedang betul-betul membutuhkan kekuatan dari Tuhan, malam hari ini biarlah Tuhan akan melakukannya buat saudara, karena Tuhan bisa melakukannya. Amin saudara, Dia bisa melakukannya untuk saudara-saudara. Saya mau mengajak saudara berdoa malam hari ini, dan biarlah Tuhan akan melawat kita. Mari kita menyatukan hati kita. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara, agar COVID-19 ini segera akan berlalu, dan kita boleh kembali lagi beraktivitas seperti dulu, berkarya untuk Tuhan, untuk bangsa, untuk negara, dan untuk keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah COVID-19 ini ada banyak hal yang pada akhirnya terdampak. Itulah sebabnya Bapak kami berdoa pada malam hari ini untuk Bapak Jokowi, Pak Amin, para kabinet, aparat, petugas keamanan yang sedang bertugas berjaga, ahli medis, para perawat, para dokter yang ada di garis depan yang sedang mempertaruhkan nyawa. Bapak kami berdoa, lindungi mereka, jamah mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan yang luar biasa dari surga akan menyertai mereka. Sekarang kami juga berdoa buat sahabat kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi yang sedang menonton video ini. Aku berdoa agar perlindungan Tuhan ada di atas keluarga, pernikahan, usaha, apapun saja yang sedang mereka dambakan, yang secara khusus sedang mendambakan mujizat. Mujizat untuk apapun yang sedang mereka dambakan. Bapa, kami tahu Engkau hadir, Engkau datang, Engkau menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sekali lagi saya rindu sekali malam hari ini sambil menyanyikan lagu Datanglah Tuhan. Jangan lupa Making Life Better sudah punya aplikasi. Saya mau kasih pengumuman buat saudara-saudara. Aplikasi Making Life Better yang bisa saudara download. Kapan saja, di mana saja saudara membutuhkan untuk mendengar Making Life Better, saudara bisa download aplikasi Making Life Better. Saudara bisa lihat di sini, dan saudara bisa mendownload melalui Google Play untuk Android atau App Store untuk iOS atau untuk iPhone saudara-saudara. Aplikasi ini di dalamnya ada video-video khotbah, kata bijak yang bisa menjadi sarana untuk saudara merenungkan kebenaran, untuk vitamin iman saudara. Gratis saudara bisa mendownload dan mendengarkan kapan saja. Pesan saya adalah, kalau saudara sudah diberkati oleh video ini, saudara diberkati oleh aplikasi ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman saudara. Amin saudaraku. Dan malam hari ini juga saudara-saudara, saya rindu bagi saudara-saudara yang sudah diberkati melalui video ini. Saudara sudah dijamah oleh Tuhan, berikan kesaksian. Satu hal yang saudara bisa jadi berkat adalah bagikan video ini untuk sahabat-sahabat Anda. Dan dengan membagikan video ini untuk sahabat-sahabat Anda, saudara sedang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin saudaraku. Dan ini ada sahabat kita yang dari Ambon juga. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Pak Maxlon yang jauh juga dari Sumba Barat sudah bergabung. Saya senang sekali. Ada Ibu Winnie yang dari Manado juga sudah bergabung, diberkati. Dan masih banyak teman-teman yang lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Tetapi saya ingin mengatakan terima kasih sudah bergabung dengan Making Life Better. Jangan lupa Bapak Ibu bagikan video ini kepada teman-teman saudara. Saya masih mau memutar sekali lagi video yang mungkin saudara tadi tidak melihat, video jumpa pendengar di Sentani. Bagaimana orang meresponi program Making Life Better yang menjadi berkat bagi mereka. Baru saja mendarat di Desa Hobong
Dan kami senang sekali bisa mengunjungi desa ini, ketemu pendengar Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Berarti kekuatan dari hikmah yang luar biasa. Ini Pak Jon. Iya. Luar biasa. Akhirnya ketemu. Pak Evan, terima kasih. Pendengar setia juga nih, pendengar setia luar biasa. Bapak diberkati dengan Making Life Better atau kata bijak. Biasanya dengar radio apa? Live FM atau Live FM? Pendengar Live FM juga. Iya, suka dengar. Suka dengar. Setiap malam. Tiap malam mendengar, luar biasa. Terakhir semua. Puji Tuhan, mereka diberkati dan saya senang sekali bisa ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Ibu pendengar setia juga. Ya, betul. Oh, luar biasa. Kita sudah mandi bikin basah jadi Bapak. Iya, enggak apa-apa. Bapak siaran itu bagus sekali. Iya. Diberkati ya. Ya, Kasih terima tahu kasih. kepada teman-teman berkat apa yang diterima lewat Making Life Better atau kata bijak. Oh, itu bagus sekali kalau kami dengar itu perubahan selalu ada dalam kami punya kehidupan. Tiap hari dengar ya. Setiap hari Bapak. Dan bisa Pagi dengan malam. pagi dan malam ya. Bisa kenal enggak suara saya di sini dengan suara di radio? Sama enggak? Sama sekali. Sama. Oh. Luar biasa puji Tuhan. Haleluya. Kami senang. dengar suara tapi ini orangnya sekarang datang. Ya, luar biasa. Ganteng. Ini istri saya kenalin istri saya cantik sekali. Luar biasa. Puji Tuhan. Senang dengar Bapak punya suara di radio. Oh, Tuhan berkati. Saya lihat Bapak punya muka. Istri saya ada di sini. Istrinya, ini istrinya. Tetap senang. Tidak apa-apa Mama. Ya selalu tiap pagi malam saya dengar di radio. Hebat Bapak. Terima kasih. Dapat berkat banyak. Amin. Amin. Bapak dan adik-adik semua satu rumah. Setiap pagi, siang, dan malam kami rindu mendengar khotbahnya Bapak Paulus. Dalam hati kami berkata demikian, Tuhan, seandainya ada berkat bagi kami akan beli tiket mau pergi ke Bapak Paulus punya tempat tinggal. Dan sekarang bisa ketemu. Tapi ternyata Tuhan utus Bapak Paulus ada bersama kita. Kami puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Jonathan ini salah satu. Ya saudara-saudara, itulah mengenang acara jumpa pendengar di Sentani beberapa tahun yang lalu, dan saya sungguh diberkati setiap kali melihat video ini, diingatkan betapa luar biasanya peranan kebenaran firman dalam kehidupan mereka. Mereka tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Making Life Better yang sudah menjadi berkat. Maka tolong saudara-saudara doakan terus supaya program Making Life Better seperti malam ini juga yang disiarkan oleh radio-radio akan menjadi berkat dan menghiasi udara pulau-pulau di mana kami ada 54 stasiun radio, ada 49 yang mengudara pada saat ini. Doakan supaya Making Life Better bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Malam hari ini saya mau mengakhiri jumpa kita, tapi saya mau berpesan, jangan lupa setelah ini bagikan video ini di HP saudara, share page video ini ke teman-teman Anda. Dengan demikian kita sedang memberkati mereka. Siapa tahu orang yang Anda sedang berbagi akhirnya mengalami keajaiban. Karena Tuhan bisa melakukan keajaiban tanpa dibatasi oleh jarak untuk siapa saja, di mana saja. Dan jangan lupa besok jam 8 malam kita akan bergabung kembali dengan Making Life Better, masih dengan topik yang sama. Mujizat itu nyata terjadi untuk siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan yang mengatakan
Aku adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa besok malam. God bless you.